Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah nyata dan benar terjadinya. Ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah. Allah pun mengabulkan permintaan tersebut. Kisah ini Allah abadikan di Al-Quran. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui bagaimana kisah yang sebenarnya. Namun sebelum lanjut, klik video ini, subscribe dan bagikan ke teman atau saudara sebagai sarana dakwah. Terima kasih. Pada suatu ketika, Nabi Musa memenuhi panggilan Allah naik ke Gunung Sinai, atau yang sering disebut Gunung Tursina. Setelah beliau menyempurnakan 40 malam yang diisi dengan puasa dan beribadah kepada Allah di gunung itu, Allah berfirman dan menurunkan Taurat kepada beliau. Kemudian Nabi Musa sangat rindu ingin melihat wajah kekasih yang telah berkata-kata kepadanya, wajah Robnya. Dan tatkala Musa datang menurut waktu yang telah kami tentukan, dan telah berfirman Robnya kepadanya, berkatalah ia, ya Rob, perlihatkanlah dirimu kepadaku, agar aku bisa memandangmu. Allah berfirman kepadanya, engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Namun, arahkanlah pandanganmu ke gunung itu, maka jika gunung itu tetap pada tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Setelah mendengar permintaan Nabi Musa itu, lalu Allah berfirman, wahai putra Imran, sesungguhnya tidak ada yang sanggup melihatku, kemudian dia mampu untuk tetap hidup. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Robi, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu, sesungguhnya melihatmu kemudian mati, itu lebih kusukai daripada aku hidup tanpa melihatmu. Ya Robi, sempurnakanlah nikmat, anugerah dan hikmah kepadaku, dengan mengabulkan permohonanku, setelah itu aku rela mati. Ibnu Abbas sahabat Rasulullah meriwayatkan, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa Nabi Musa ingin permohonannya dikabulkan, maka Allah berfirman, pergilah engkau, dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Begitu engkau di atas batu itu, aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu. Dan ketika sampai di puncak batu tersebut, Allah menurunkan bala tentaranya hingga langit ketujuh untuk menampakkan diri kepadanya. Diperintahkan kepada malaikat penghuni langit untuk menampakkan diri di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara tasbih dan tahlilnya, bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Kemudian diperintahkan para penghuni langit kedua untuk menampakkan diri lagi, dengan warna dan bentuk beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka, diantaranya ada yang berbentuk seperti singa, berlalu di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil mengeraskan suara-suara tasbihnya. Mendengar teriakan-teriakan tersebut, Nabi Musa merasa ngeri dan berkata, ya Robi, sungguh aku menyesal atas permohonanku. Apakah engkau berkehendak menyelamatkanku dari tempat ini? Pimpinan dari malaikat tersebut berkata, hai Musa, bersabarlah atas apa yang engkau minta, apa yang engkau lihat ini hanya sebagian kecil saja. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan penghuni langit ketiga turun, lalu keluarlah malaikat-malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dengan aneka ragam bentuk dan warnanya. Ada yang seperti api yang menjilat-jilat, mereka mengikat tasbih, tahmid dengan hiruk-pikuk suara yang menggelegar. Musa alaihissalam semakin berputus asa, dan kelompok malaikat itu berkata, wahai Musa, bersabarlah, sampai engkau tidak sanggup lagi melihatnya. Kemudian penghuni langit keempat turun, ada yang seperti kobaran api yang menjilat-jilat, ada pula yang seperti salju, dengan suara melengking seperti suara guntur, dan malaikat membacakan tasbih dan tahlil. Demikianlah, penghuni langit turun satu demi satu, semua malaikat itu bergerak maju sambil cahayanya menyambar setiap pandangan yang ada. Mereka membawa tombak yang panjang dan lebar, tombak-tombak itu bagaikan api yang bersinar terang benderang melebihi sinarnya matahari. Nabi Musa menangis dan meratap, ya Robi, ingatlah aku, janganlah engkau lupakan diriku, aku adalah hambamu, aku tidak mempunyai keyakinan aku akan selamat dari tempat ini, jika aku keluar aku akan terbakar, jika aku masih di sini aku akan mati. Ketua para malaikat itu pun berkata,
nyaris dirimu dipenuhi ketakutan, dan nyaris hatimu terlepas wahai Musa. Tempat yang kau gunakan untuk duduk adalah tempat yang engkau gunakan untuk melihat Rob-mu. Kemudian turunlah malaikat Jibril alaihi salam, Mikail, dan Israfil dan seluruh malaikat penghuni langit ketujuh termasuk malaikat pemikul ars. Mereka secara bersama-sama saling menghadap ke Nabi Musa lalu berkata, "Wahai orang yang terus-menerus salah, apa yang menyebabkanmu naik ke atas bukit ini? Mengapa engkau memberanikan diri meminta Rob-mu untuk dapat melihatnya?" Nabi Musa bergetar seakan lututnya luruh dari persendian. Ketika Allah melihat itu, ditampakkanlah tiang-tiang penyangga ars, lalu Nabi Musa bersandar di salah satu tiang itu hingga hatinya tenang. Malaikat Israfil berkata, "Hai Musa, demi Allah, kami pimpinan para malaikat sejak kami diciptakan tidak berani sesekali mengangkat pandangan kami ke arah ars, karena kami sangat khawatir dan takut terhadap Rob kami. Mengapa engkau berani melakukan ini wahai hamba yang lemah?" Setelah hatinya tenang, Nabi Musa pun menjawab, "Wahai Israfil, aku hanya ingin mengetahui keagungan wajah Robku yang selama ini belum pernah aku melihatnya." Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada langit, "Aku akan menampakkan diri." Maka bergetarlah seluruh langit dan bumi, gunung, matahari, bulan, samudera, surga dan neraka, semua bersungkur sujud. Sementara Nabi Musa masih memandang ke arah gunung itu, tatkala Rob-nya menampakkan diri di atas gunung, maka hancur dan luluhlah gunung itu, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Nabi Musa seakan-akan mati dengan pancaran cahaya Allah yang mulia, dan Nabi Musa pun terjatuh dari batu, dan batu tersebut terjungkal membentuk seperti kubah yang menaungi Nabi Musa agar tidak terbakar cahaya. Maka setelah tersadar kembali, dia berkata, "Maha suci Engkau, aku sungguh bertobat kepadamu, dan aku orang yang pertama kali beriman." Quran Surat Al-A'raf. Nabi Musa berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada yang mampu melihatmu ya Allah dengan mata lahir, kecuali dia akan mati." Wallahu a'lam bishawab.